Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang teks eksposisi. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama, 3.4, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. KD tersebut diturunkan menjadi beberapa indikator. Yang pertama, menyimpulkan struktur isi teks eksposisi, menelaah isi dari tiap struktur teks eksposisi, menyimpulkan aspek kebahasaan teks eksposisi, menelaah tiap-tiap aspek kebahasaan dalam teks eksposisi. Bagaimana? Sudah siap? Baiklah, kalau begitu kita masuk ke pembelajaran yang berikutnya, yaitu struktur isi. Struktur isi teks eksposisi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah permasalahan atau disebut dengan tesis. Yang kedua adalah argumentasi. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Nah, ini permasalahan atau tesis adalah biasanya tesis ini terletak di bagian awal teks. Tesis ini berisi topik yang diangkat oleh penulis. Kemudian di dalam tesis ini juga terdapat opini-opini, di mana opini ini akan menentukan pembaca untuk memposisikan dirinya, apakah setuju atau tidak terhadap ide yang diangkat oleh penulis. Sedangkan untuk argumentasi adalah bagian yang mendukung topik tadi. Jadi di bagian argumentasi berisi data-data dan fakta yang kuat dan sistematis. Jadi semakin ilmiah sebuah teks, itu jika didukung dengan data yang ilmiah, kemudian dijelaskan secara runtut, maka kualitas tulisan tersebut akan semakin bagus. Kemudian struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Pada bagian ini, biasanya terletak di paragraf akhir, sehingga banyak orang menyebut juga sebagai penutup atau kesimpulan. Nah, di bagian penegasan ulang ini, biasanya tesis juga dimunculkan, tapi tidak secara langsung, yaitu dengan menggunakan kata rujukan seperti pada akhirnya persoalan tersebut masih menjadi perdebatan, dan yang lain-lain. Bagaimana untuk struktur isi? Apakah sudah cukup jelas? Oke, jika seperti itu, kita akan lanjut ke ciri kebahasaan teks eksposisi. Ciri kebahasaan teks eksposisi yang pertama terdiri dari fakta, kemudian kedua ada opini, ketiga adalah verba, keempat nomina, kelima konjungsi, keenam adverbia, dan ketujuh adjektiva. Seperti apa itu? Mari kita lihat bahasanya. Opini. Jadi teks eksposisi itu berisi argumen-argumen penulis. Kemudian diperkuat dengan fakta berupa data-data dan informasi yang bersumber dari hasil pengamatan dan penelitian. Kemudian ada verba atau kata kerja. Nah, kata kerja di sini bisa berbentuk kata dasar atau turunan. Contohnya kata pergi, makan, lukis, mengalir, dan memperbaiki. Kemudian teks eksposisi juga berisi nomina atau kata benda. Contohnya seperti manusia, hewan, binatang, dan air.
Ada juga berisi kata sifat atau adjektiva, contohnya seperti kata kuat, lemah, dan tinggi. Kemudian selain itu, teks eksposisi juga berisi kata keterangan atau adverbia, contohnya kata sangat, dengan, dan karena. Dan yang terakhir, teks eksposisi mengandung konjungsi atau kata hubung. Contohnya seperti kata lalu, sehingga, ketika, dan kemudian. Nah, kita sudah belajar tentang struktur isi dan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh satu paragraf eksposisi. Silakan kalian baca. Oke, setelah kalian baca teks tersebut, coba tolong identifikasi strukturnya. Di manakah teks tersebut yang merupakan tesis, kemudian argumentasi, dan mana yang memperlihatkan penegasan ulang. Oke, mari cocokkan jawaban kalian. Ini pembahasannya. Bagian tesis adalah pemerintah akan memberikan bantuan pembangunan rumah atau bangunan kepada para korban gempa. Benar? Oke, lanjut argumentasi, yaitu pada kalimat bantuan pembangunan atau bangunan tersebut disesuaikan dengan tingkat kerusakannya sampai dengan mendapat bantuan 30 juta. Bagaimana? Benar ya? Oke, sekarang ciri yang terakhir, penegasan ulang. Yaitu terdapat dalam kalimat calon penerima bantuan tersebut ditentukan oleh aparat desa setempat dengan pengawasan dari pihak LSM. Bagaimana? Benar semua? Oke, ini hanya sekedar contoh. Kita lanjut ke kebahasaan. Jadi teks tadi, ciri kebahasaannya adalah sebagai berikut. Kata bantuan menunjukkan dia sebagai nomina atau kata benda. Kemudian ada juga opini atau argumen, yaitu terdapat dalam kalimat calon penerima bantuan tersebut ditentukan oleh aparat desa setempat dengan pengawasan dari pihak LSM. Nah, opini di sini mewakili sikap setuju atau tidak pandangan penulis yang nantinya akan disikapi oleh pembaca. Kemudian ada kata verba, contohnya dalam kalimat yaitu kata memberikan. Kemudian juga ada fakta. Nah, ini contohnya. Pemerintah akan memberikan bantuan pembangunan rumah atau bangunan kepada para korban gempa. Ada juga adjektiva atau kata sifat, yaitu kata rusak. Dan akan itu menunjukkan adverbia atau kata keterangan. Sedangkan atau itu menunjukkan konjungsi. Bagaimana? Apakah kalian menemukan yang lain dari teks tadi? Oke, selanjutnya kita akan beralih ke... Oh, sepertinya sudah selesai ini. Terima kasih. Kita akan kembali pada pertemuan selanjutnya, yaitu membahas tentang gagasan pokok dan gagasan penjelas, serta jenis-jenis teks eksposisi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.